Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 10 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-14 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang dirasakan dan didapatkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan ini. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Berkatilah kami, tolonglah kami untuk berbuat baik bagi sesama kami, beroleh kemurahan dan menjadi saluran berkat-Mu untuk menolong orang yang kami jumpai hari ini. Jauhkan kami dari rasa cemburu, mudah marah, dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 10 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 8 dan 12. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan." Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, "Timbunilah kami," dan kepada bukit-bukit, "Runtuhlah menimpa kami." Maka menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Carilah
Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajah-Nya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Carilah selalu wajah Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, pilihan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapan-Nya berlaku di seluruh bumi. Carilah selalu wajah Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Yakobus, anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus.
Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua diutus. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini merupakan salah satu bacaan yang sangat penting dalam perjalanan hidup rohani saya. Misteri Allah yang diungkap Yesus pada bacaan ini dibungkus rapi sehingga tidak mudah untuk menemukannya. Hampir semua renungan maupun homili tentang bacaan ini menguraikan perihal tugas perutusan para rasul yang dikaitkan dengan pesan kita semua diutus. Bahkan banyak orang yang mengartikan bacaan ini sebagai sikap rasial dari Yesus. Jangan menyimpang ke bangsa lain, jangan masuk ke Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah Yesus secara eksklusif hanya untuk umat Israel saja. Mereka menyindir dengan ungkapan, "Ingin memeluk Yesus, apa daya aku bukan orang Israel." Domba adalah hewan yang tidak mampu mencari makan sendiri tanpa dituntun oleh penggembalanya. Domba yang hilang atau tersesat hampir dapat dipastikan akan mati karena ketidakmampuannya mencari makan sendiri. Di samping itu, domba tidak mempunyai senjata untuk melindungi dirinya sehingga menjadi mangsa empuk bagi hewan lainnya. Sejak dahulu, domba digunakan untuk menggambarkan manusia, makhluk yang tidak berdaya. Domba yang hilang adalah manusia yang terpisah dari Allah karena berbuat dosa. Sedemikian lemahnya manusia sehingga cocok diibaratkan seperti seekor domba, namun sedemikian berharganya di mata Allah, tak seorang pun dibiarkan hilang. Perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang menunjukkan kegembiraan besar ketika seekor domba yang hilang ditemukan, dan untuk mencari domba yang hilang itu, penggembalanya mesti meninggalkan 99 ekor domba lainnya. Domba yang hilang mesti ditemukan, tidak bisa digantikan oleh domba lain, meskipun dalam jumlah yang berlipat-lipat. Sekarang menjadi jelas misteri yang disampaikan Yesus, yaitu yang pertama-tama mesti dilakukan adalah menemukan domba yang hilang, umat Israel, sebelum berusaha mengumpulkan domba-domba lainnya. Samaria. Seorang pemimpin gereja menghabiskan banyak sekali waktunya untuk menggembalakan umat, tetapi domba miliknya sendiri yang hilang dibiarkan saja. Seorang pastor begitu tekun mengupayakan agar domba-domba dari kandang lain mau pindah ke kandang sendiri, sementara domba miliknya yang tersesat dibiarkan saja. Selama bertahun-tahun, saya dan Erna telah melakukan kesalahan fatal, terutama dalam mengartikan tugas perutusan Yesus ini.
kami berdua sangat aktif di kegiatan gereja. Tidak sekalipun pernah berkata tidak terhadap tugas panggilan gereja, apapun tugas yang diberikan. Hampir seluruh waktu kami lewatkan untuk memuliakan Tuhan, pakai tanda petik. Lalu apa hasilnya? Kami menjadi terkenal, dikenal banyak orang, tetapi menjadi orang asing bagi anak-anak kami dan juga bagi keluarga kami. Apakah kami memuliakan Tuhan atau sebetulnya kami sedang berusaha memuliakan diri sendiri? Suatu ketika, salah satu anak kami berkata, "Kalau nanti saya besar, saya tidak mau ikut di komunitas pasutri itu." Karena ia merasa komunitas itu telah merampas haknya untuk berkumpul bersama orang tuanya. Dalam kegiatan komunitas itu, kami dilarang membawa anak-anak untuk turut serta. Datang pun mesti berpasangan, tidak boleh datang sendiri-sendiri. Ini sungguh-sungguh pukulan telak bagi kami, memaksa kami berdua terkapar mencium matras. Kami sibuk mengurusi domba-domba Samaria, tetapi mengabaikan domba-domba sendiri. Kami tega membiarkan anak-anak tidak mengikuti misa minggu karena kami mesti menghadiri kegiatan lain yang berlangsung sampai minggu sore atau malam. Orang yang telah dewasa saja masih diibaratkan seperti domba yang tidak berdaya. Lalu bagaimana dengan anak-anak kami yang masih kecil-kecil itu? Ternyata kami juga telah menelantarkan puluhan karyawan yang mengandalkan periuk nasinya dari perusahaan kami. Kami mesti mengambil keputusan untuk mengubah semua kekacauan ini. Kami memindahkan kantor ke alamat yang sekarang, menjual rumah lalu tinggal persis di belakang kantor yang baru. Dengan demikian, kesempatan kami untuk menggembalakan domba-domba Israel menjadi terbuka lebar, termasuk kesempatan untuk merecover kondisi perusahaan yang berantakan itu. Relasi saya dengan keempat saudara perempuan saya sekarang juga telah pulih. Mereka adalah wanita-wanita yang luar biasa di mata saya yang selama bertahun-tahun telah saya abaikan. Saya telah kehilangan seorang dari mereka dan tak mau kehilangan lagi dari yang masih ada. Inilah misteri Allah yang diungkap Yesus melalui bacaan hari ini. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk pemahaman yang kami terima hari ini. Kini kami mengerti. Diutus bukan hanya berarti mencari umat dari luar untuk dibawa masuk, tetapi juga ada sisi lain, yaitu menjaga umat yang sudah menjadi bagian dari komunitas iman kami. Engkau memberi kami pandangan menjaga dan membimbing umat, sama nilainya dengan menjaga iman kami sendiri. Kami mengerti ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjalankan tugas perutusan ini ya Bapa. Dan kami juga memahami kami tidak bisa melakukannya dengan baik jika hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Untuk itu, berilah kami anugerah, kebijaksanaan, kekuatan, dan semangat yang berkobar-kobar agar tugas perutusan ini menjadi sesuatu yang berguna dan membahagiakan Engkau ya Bapa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.